Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam perkuliahan yang kedua. Setelah kemarin kita berbicara tentang seputar presentasi bisnis, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana menetapkan tujuan dalam presentasi bisnis. Kira-kira bagaimana ya teman-teman? Mari kita simak sama-sama. Namun sebelumnya, mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk menghiasi majelis perkuliahan kita pada pagi hari ini. Bibarakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah, baik, terima kasih teman-teman sudah membaca surat Al-Fatihah di tempatnya masing-masing. Semoga benar-benar perkuliahan pagi hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita nanti akan berbicara tentang bagaimana sih, kenapa sih dalam presentasi bisnis harus memiliki sebuah tujuan. Pentingnya apa, kan begitu. Nah, jadi ada sebuah kalimat sederhana, ya, ada sebuah kalimat sederhana yang mau tidak mau harus kita jawab. Jadi kita harus menyadari bahwa sebelum melakukan presentasi apapun, ya, mau ingin menyampaikan apapun, maka harus satu pertanyaan besar yang harus dijawab, untuk apa? Nah, jadi setiap presentasi tentu harus memiliki tujuan ya teman-teman ya. Jadi tanpa tujuan, ketika kita di atas panggung atau di depan kelas atau dimanapun itu, ketika kita mau presentasi, bisa jadi kita akan kehilangan arah karena kita tidak memiliki tujuan. Maka kita hanya akan berbicara ke sana kemari, ya, tanpa arah yang jelas, gitu ya. Kemudian audiens atau penonton pun merasa ini sesuatu yang nggak penting, gitu, nggak penting dan tidak perlu untuk didengarkan. Maka pastikan teman-teman jangan membuang waktu mereka, jangan membuang waktu para audiens supaya mereka akan tetap mengingat Anda, begitu ya. Ada kalimat positif yang pernah disampaikan oleh Stephen Covey ya. Jadi dia menjelaskan bahwa salah satu kebiasaan manusia yang efektif adalah memulai sesuatu dengan menetapkan tujuan akhir yang ingin dicapai. Termasuk ketika kita hidup juga sebenarnya. Kita ini kuliah, di mata kuliah ini tujuannya apa? Untuk apa? Kan begitu. Nah, maka begin with the end in mind. Jadi dengan prinsip itu, Covey mengajarkan bahwa sebelum membuat sesuatu, mari kita terlebih dahulu memiliki gambaran yang besar tentang apa yang ingin kita capai. Nah, termasuk dalam presentasi, maka yang harus kita bangun dalam sebuah presentasi adalah pasti sebelum kita membuat slide, membuat kalimat pembukanya bagaimana, mempersiapkan argumentasinya seperti apa, menyusun penunjuknya apa. Yang pertama adalah apa tujuan presentasi kita. Nah, maka dari itu sebenarnya pada umumnya presentasi itu memiliki dua tujuan besar, teman-teman. Memiliki tujuan besar. Ya, tujuan utamanya adalah yang pertama tentu presentasi ini adalah to inform. Jadi, untuk memberikan sebuah informasi. Memberikan sebuah informasi
Nah, presentasi yang supaya bisa memberikan informasi harus dirancang semudah mungkin, ya kan, agar cepat dipahami, begitu. Nah, sehingga audiens yang sama sekali belum pernah mendengar itu bisa memahami apa yang kita sampaikan. Nah, pastikan bahwa presentasi kita ini bisa memberikan informasi, to inform. Kemudian yang kedua, ada tujuan dari presentasi adalah to persuade atau membujuk. Ingin membujuk, tujuannya untuk membujuk. Nah, kalau presentasi kita tujuannya adalah membujuk, misalnya kita adalah seorang pebisnis supaya bisnis kita laku, bisnis kita diinginkan oleh calon konsumen, maka presentasi kita harus dapat menggugah emosi audiens, gitu ya. Jadi presentasi ini memang bertujuan untuk mengubah sikap audiens dan mengajak mereka untuk melakukan sesuatu. Nah, ini kata-kata membujuk itu seperti itu, mempengaruhi ya, mempengaruhi. Misalnya ya bisa jadi ini ide yang Anda tawarkan, kemudian produk yang Anda tawarkan, minimal mereka memberi dukungan atas apa yang Anda lakukan gitu. Nah, ini adalah tujuan utama dari dua hal itu, bahwa presentasi Anda harus bertujuan untuk memberi informasi, dan yang kedua adalah membujuk, mengajak, mempengaruhi. Nah, begitu. Nah, selanjutnya adalah, jadi saya teringat dalam bukunya The Lost Art of the Great Speech. Jadi sebenarnya ada 6 tujuan seseorang itu berbicara di depan publik ya. Ada 6 tujuan. Ya, ada 6 tujuan ini. Yang pertama adalah untuk menghibur. Ya. Jadi orang berbicara di depan itu yang pertama tujuannya ada yang menghibur gitu ya. Jadi kalau biasanya orang presentasi itu kalau tidak ada ritme-ritme humorisnya, tidak ada konten menghiburnya, kadang bosan juga kan begitu. Kemudian yang kedua adalah memotivasi ya. Setelah menghibur adalah memotivasi. Tujuan orang untuk berbicara di depan publik itu ya salah satunya memotivasi, memberikan sejumlah kata atau beberapa kalimat yang memang menggugah niat audiens. Nah, itu namanya memotivasi. Kemudian yang ketiga adalah memberi inspirasi. Nah, memberi inspirasi bagaimana? Jadi informasi yang kita sampaikan tidak sekedar hanya bersifat informatif saja, pengetahuan semata, tapi juga memberikan inspirasi. Mereka bisa turut melakukan gerakan yang ingin kita sampaikan, gitu. Ya, misalnya Anda adalah seorang pebisnis yang sangat peduli dengan keadaan lingkungan misalnya, maka Anda menjual produk-produk yang go green, produk-produk yang sifatnya ramah lingkungan, maka tidak hanya sekedar memberitahu bahwa produk yang kita jual ini adalah produk yang ramah lingkungan, tapi mengajak mereka untuk hidup lebih ramah terhadap lingkungan. Misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah memberi informasi. Ya, karena ini sudah pasti jelas. Ya, ketika kita melakukan presentasi pasti kita akan memberikan informasi kan. Gitu. Kemudian yang kelima adalah membujuk atau meyakinkan. Nah, ini bagi para pebisnis sangat relevan ketika presentasi mereka diarahkan untuk supaya membujuk atau meyakinkan produk yang ditawarkannya itu adalah sesuatu yang positif gitu. Kemudian yang terakhir adalah salah satu tujuannya adalah membela. Entah ini membela kaum mustadafin atau bagaimana. Ya banyak hal ya, membela itu misalnya cintai produk-produk Indonesia, misalnya seperti itu adalah bagian dari pembelaan terhadap market, terhadap pasar di Indonesia gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi ada 6 tujuan seseorang berbicara di depan publik atau melakukan presentasi. Nah, teman-teman perlu teman-teman ketahui, presentasi itu sama dengan komunikasi sebenarnya ya. Presentasi itu sama dengan komunikasi. Orang yang berpresentasi sebenarnya dia itu sedang berkomunikasi juga ya.
Jadi dia sedang berkomunikasi. Maka pastikan dalam sebuah presentasi ini karena terdiri dari tidak hanya presenter saja, tapi juga ada audiens, pastikan ini adalah ada komunikasi, ada imbal balik yang jelas begitu. Nah, maka saya ingin menyampaikan dua hal, bahwa komunikasi yang sukses itu terjadi ketika audiens menerima dan memahami sebuah pesan persis sama dengan apa yang dimaksudkan oleh komunikator. Nah, jadi apa yang kita sampaikan ketika kita presentasi itu akan ditangkap sama persis sesuai apa yang kita inginkan ya oleh audiens kita. Audiens kita akan paham betul maksud tujuan kita itu seperti ini. Nah, inilah sebenarnya tujuan presentasi itu. Maka presentasi itu adalah sebuah komunikasi. Namun akan sangat sulit juga, sepertinya juga tidak mungkin ya. Misal audiens itu bisa menerima 100% informasi yang kita sampaikan. Namun paling tidak, yang kedua, jadi komunikator yang baik adalah meminimalkan misinformasi sebanyak mungkin. Minimal mereka atau audiens kita itu tidak tersesat, tidak salah persepsi apa yang atas kita sampaikan. Nah, itu jangan sampai. Maka inilah bagian dari komunikasi. Karena presentasi ya sama dengan komunikasi, kan begitu. Oke teman-teman, jadi yang selanjutnya adalah ada komponen-komponen penting yang sebenarnya teman-teman harus wajib memahaminya, bahwa presentasi ini terdiri dari 3 hal pokok. Yang pertama adalah presenter. Nah, yang kedua adalah media, dan yang ketiga adalah audiens. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, presenter. Presenter ini kalau dalam komunikasi supaya bisa tersampaikan dengan baik itu kan mesti ada orang yang memberi pesan, gitu kan? Atau komunikator. Nah, komunikator ini ya kita itu presenter kita. Ya, kita selaku presenter ini adalah selaku orang yang akan memegang kunci ya, terjadinya sebuah presentasi, kan begitu. Nah, komunikasi yang sukses terjadi ketika komunikasi yang sukses itu terjadi ketika ada ketika audiens itu bisa menerima dan memahami ya pesan yang ingin kita sampaikan, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi mereka bisa, maka seorang presenter ini ya harus menjadi pusat perhatian, menjadi orang yang memang satu-satunya orang yang akan diperhatikan dalam forum tersebut. Jangan sampai presenter ini menjadi diacuhkan. Nah, maka 3 komponen presentasi ini yang utama adalah ya sang presenter itu sendiri, kan begitu, yaitu Anda sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah media. Media ini adalah sangat banyak ya. Jadi media itu kan sarana yang digunakan dalam proses presentasinya. Ya, sarananya yang digunakan apa aja, misalnya kayak ada slide. Misalnya saya presentasi ini nih. Ini slide ini adalah bagian dari media, kan begitu. YouTube ini juga bagian dari media. Saya mempresentasikan perkuliahan hari ini, misalnya begitu. Kemudian ada juga media yang lain, misalnya baju yang kita pakai. Nah, baju yang kita pakai ini juga akan menjadi pusat perhatian oleh audiens, maka ini bagian dari media kita. Bagaimana ketika kita presentasi, apakah sudah tepat tampilan kita, baju yang kita pakai, kan begitu. Jangan sampai ketika kita misalnya mempresentasikan produk digital, misalnya seperti kayak laptop berteknologi canggih misalnya, tapi mempresentasikannya dengan baju yang sering dipakai untuk pergi ke sawah, kan nggak mungkin, nggak matching kan begitu. Nah, maka baju ini juga menjadi media juga. Kemudian yang ketiga adalah suara yang Anda perdengarkan.
suara, intonasi, ya, kalimat-kalimat yang keluar saat presentasi ini adalah bagian dari media supaya orang memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian yang keempat, ada namanya juga bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh ini yang kita tunjukkan ketika kita berbicara itu adalah salah satu titik penting orang bisa memperhatikan kita. Nah, ini adalah bagian dari media yang bisa kita gunakan ketika kita presentasi. Sayangnya, ketika saat saya presentasi ini tidak, ya teman-teman, tidak kelihatan. Kemudian yang kelima adalah kata-kata yang kita pilih. Ya, kata-kata ini juga jadi media. Mana kata yang penting untuk disampaikan, mana kata yang tidak penting disampaikan. Nah, termasuk juga pesan-pesan yang akan kita sampaikan nanti ini adalah bagian dari media. Dan yang terakhir adalah audiens. Yang ketiga ini ya. Jadi audiens ini orang yang akan mendengarkan presentasi kita. Nah, maka kita harus tahu betul 3 komponen ini, memahami posisi yang tepat ya, kita selaku presenter, media yang kita gunakan, dan siapa audien yang akan mendengarkan presentasi kita. Ini adalah menjadi hal pokok ketika kita ingin melakukan presentasi. Ingat 3 hal ini, presenter, media, dan audiens adalah hal atau komponen presentasi yang penting yang harus kita perhatikan. Nah, sekarang saatnya kita menetapkan tujuan presentasi bisnis kita. Nah, dalam tujuan presentasi bisnis ada dua strategi yang bisa kita pakai ketika kita ingin menetapkan tujuan dalam presentasi bisnis. Yang pertama, kuncinya adalah hanya ini saja. Ingat situasi dan ingat tujuan. Dah, itu aja. Ingat situasi dan ingat tujuan. Oke, sekarang situasi itu seperti apa? Misalnya Anda adalah seorang pengusaha misalnya. Anda ingin menjual produk yang Anda produksi, kemudian Anda ingin mendapatkan pelanggan, begitu. Maka ini adalah situasi Anda. Situasi Anda selaku seorang penjual, seorang pengusaha, seorang pebisnis yang akan menjual produk di hadapan pelanggan Anda. Anda akan memberikan presentasi tentang produk yang ingin Anda sampaikan. Nah, maka tujuannya apa? Langsung saja tetapkan tujuannya. Tujuannya yaitu meyakinkan bahwa produk yang Anda tawarkan ini revolusioner. Ya, produk ini tidak ada duanya. Produk ini benar-benar up to date, gitu ya, mudah dipakai, mampu meningkatkan kinerja misalnya, ya kan, memberikan nilai lebih daripada produk ini sehingga audiens kita atau calon konsumen kita saat kita presentasi, mereka itu merasa layak untuk membeli produk ini. Nah, ini PR Anda, produk apa yang akan Anda presentasikan, kan begitu. Maka perkuliahan ini sebenarnya menarik ketika nanti Anda praktik menjual, praktik mempresentasikan produk bisnis Anda dan lain sebagainya. Nah, nanti di 6 terakhir pertemuan mungkin kita akan membahas tentang praktik tentang ini satu persatu. Nanti akan saya live gitu ya di YouTube atau di Google Meeting dan lain sebagainya. Nanti silahkan teman-teman menyiapkan produk apa yang ingin Anda jual, karena ini kuliahnya adalah presentasi bisnis kan begitu. Ketika Anda mengambil jurusan bisnis, mengambil jurusan pengembangan masyarakat ya, masyarakat, tentu Anda akan melakukan presentasi. Maka praktiknya adalah Anda langsung melakukan presentasi. Oke ya teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.